Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika yafrahu wa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu zuhur Masjid Besar Nurul Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan, berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat fardu zuhur yang insya Allah akan kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian yang kedua, sholawat beserta salam tidak lupa, tidak jemu dan tidak bosan-bosannya kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min asyharil hurum, termasuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal kebajikan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan bulan-bulan biasa yang lainnya. Maka pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, marilah kita sama-sama berazam, bercita-cita, bertekad yang kuat untuk dapat mengisi bulan Muharram ini dengan amal kebajikan, apalagi bil khusus di 10 hari yang ke-10 di bulan Muharram yang kita kenal dengan sebutan dengan hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Pada hari Asyura itu adalah hari yang bersejarah, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemenangan-kemenangan, kesuksesan, keselamatan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Banyak diceritakan bagaimana dulu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran
Fir'aun, yang kemudian ketika Rasul datang ke Madinah menyaksikan orang-orang Yahudi itu dulu mereka merayakan, lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang mereka lakukan ini? Lalu ketika itu dijawab oleh sahabat bahwa mereka bergembira pada 10 Muharram itu karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun. Maka kata baginda Rasul, kita lebih berhak terhadap Musa itu. Maka disunahkan kita di hari ke-10 bulan Muharram itu atau hari Asyura itu untuk melakukan ibadah puasa. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Kudus disebutkan banyak amalan yang dianjurkan di 10 Muharram itu. Dalam syairnya itu ada fi yaumi asyura'i ashrun tattasil bihathnatani wa laha fadlun nukil sum salli zur'ani man ud waqtahil ra'sal yatim imsahu tasaddaq tasil wasi' 'alal 'iyali qallim zufara wa suratal ikhlasi kul alfatasil. Di hari Asyura ada 10 amalan, ada juga yang menyebutkan 12 dan 2 bersambung dengannya, mempunyai keutamaan yang dinukil. Ada yang kemudian menyebutkan puasa, membaca sholawat, menziarahi orang alim baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal, menjenguk orang sakit, dan pakailah celak, mengusap kepala anak yatim, mengeluarkan sedekah dan mandi, kemudian memberikan kelapangan rizki kepada keluarga, menggunting kuku, bacalah surah Al-Ikhlas 1000 kali, niscaya akan diberi pahala oleh Allah. Nah, lalu ada komentar dari ulama tentang apa amalan-amalan yang dilakukan ini. Sesungguhnya semua amalan-amalan yang disebutkan di sini bagus semua. Nah, tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa itu sumbernya secara khusus dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan itu hadis dhaif, ada pula yang mengatakan mungkar, ada pula yang mengatakan maudhu. Tapi secara keseluruhan semua amal yang disebutkan itu adalah amal baik. Maka kalau kita mengerjakannya, niatkanlah kita untuk mengerjakan amal kebajikan di 10 Muharram itu. Dikomentar oleh ulama, tidak sah mengenai amalan-amalan itu kecuali hadis tentang puasa dan melapangkan nafkah kepada keluarga. Yang paling kuat dalilnya dari hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa di 10 hari ke-10 bulan Muharram itu, dan ausi' 'alal 'iyal, dan melapangkan nafkah kepada keluarga. Jadi kalau disebutkan dalam satu keterangan, man wassa'a 'ala 'iyalihi yauma asyura wasa'allahu lahu fi kulli sanatin. Siapa yang meluaskan belanja untuk keluarganya fi yaumi asyura, di hari Asyura, wasa'allahu lahu sa'iru sanatin, maka Allah akan meluaskan bagi orang itu sepanjang tahun rizkinya. Nah, ini banyak sudah diamalkan oleh para ulama, oleh para orang-orang soleh,
melapangkan rizki kepada keluarga di hari ke-10 bulan Muharram ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bagus kita di hari ke-10 ini, kalau biasa hari-hari biasa nih, mungkin memberi uang kepada istri 50.000, hari ke-10 ini hari Asyura kena beri 150. Wah, bagus. Biasa 50.000, hari Asyura julungi 150. Kalau biasanya hari biasa nukar ikan karing, nah, hari Asyura ini nukar hundang galah, bagus. Karena termasuk meluaskan nafkah buat keluarga. Kalau ada jangan dipaksa, karena ada berhutang pulang aja, hendak meluaskan belanja. Nah, anak sekolah umpamanya biasa julungi 5.000. Nah, hari Asyura ini ada bapak julungi 20.000, isok 25.000 aja pulang. Nah, tapi belajar meluaskan rezeki buat keluarga, karena ini termasuk yang dianjurkan di hari Asyura, maka Allah akan berikan kelapangan rizki sepanjang tahun kepada orang yang meluaskan belanja buat keluarga. Maka dulu begitu, ada seorang ulama, Al-Habib Umar bin Alawi Al-Haddad, saudaranya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu beliau tidak kaya, di rumah punya baju 2 lembar, satu yang dipakai, satu disimpan di lemari, karena kalau ganti yang di lemari itu, yang dipakai itu dibasuh pulang. Nah, karena hendak memuliakan hari Asyura ini, karena ingin juga melakukan amal soleh di hari Asyura ini, buka dalam lemari pas hari Asyura itu ada baju orang rumah, diambilnya baju orang rumah dalam lemari, sedekahkannya ke orang. Cuma boleh aja Pak, kalau selama diketahui ridhonya. Ini kalau baju bini kita nih, atau benda sesuatu punya istri kita, kita tahu kalau kita ambil, iya ridho, sudah diketahui ridhonya, diberikan. Al-Habib Umar ini begitu, masuk ke rumah, hendak memuliakan hari Asyura ini, hendak beramal soleh di hari Asyura ini, diambilnya baju di dalam lemari itu, baju orang rumah, sedekahkannya ke orang. Saking hendak melakukan amal soleh, kemuliaan yang besar Allah berikan ketika berada di hari Asyura. Dan orang-orang soleh telah membuktikan bahwa amal-amal kebajikan, sedekah dan lain sebagainya di hari Asyura itu Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Maka beberapa hari lagi kita akan masuk hari ke-10. Ini kalau tidak khilaf hari Selasa atau Rabu nanti. Nah, maka mudah-mudahan kita diberikan keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa banyak beramal soleh, khususnya di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus di hari ke-10 bulan Muharram itu lebih kita tingkatkan lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.